Bukan sekedar penjajahan fisik, perbudakan fisik di Mesir, tapi perbudakan jasmani, rohani, perbudakan manusia dari dosa. Dan manusia tidak sekedar diancam kematian jasmani, tapi kematian rohani, terhilang dari kemuliaan Allah. Dan darah yang dicipratkan di rumah-rumah orang Israel digenapi tidak sekedar darah domba, tetapi darahnya domba Allah yang suci, mulia sekali untuk selama-lamanya. Amin. Orang Mesir menindas orang Israel kurang lebih 400 tahun, dan Tuhan menyelamatkan lewat tangannya yang perkasa dengan peristiwa yang namanya Paskah. Paskah adalah dilepaskannya, kata Pesah adalah dilaluinya anak-anak sulung bangsa Mesir dari kematian karena ada tanda darah yang dicipratkan di pintu-pintu rumah orang Israel, dan materai itu menandai dilewatinya orang-orang Israel dari maut. Waktu itu orang Yahudi, ya sudah, dia laksanakan saja perintah Tuhan itu. Ternyata lebih daripada itu. Pesah atau Paskah tidak sekedar dilaluinya anak-anak Israel dari kematian karena malaikat maut pada malam hari melewati rumah demi rumah itu, tetapi lebih dari itu adalah Pesah juga berarti dilaluinya seluruh umat manusia yang percaya pada penebusan Allah di dalam Kristus, dilalui dari kebinasaan kekal. Jadi dulu yang artinya nasional, yang artinya lokal, menjadi arti yang universal. Yang namanya Paskah bagi orang Yahudi itu tidak lebih daripada 17 Agustusan untuk orang Indonesia. Paskahnya Yahudi itu 17 Agustusan kalau kita. Jadi apa yang diperingati orang Yahudi? Tuhan telah menyelamatkan Israel dari penjajahan, penindasan, perbudakan Fir'aun. Itu saja. Sama, Tuhan telah menyelaksanakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Kalau orang Yahudi dulu mengatakan atas berkat rahmat Tuhan, Undang-Undang Dasar kita juga mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Seolah-olah kemerdekaan ini memang benar adalah kasih karunia Tuhan. Jadi yang namanya Paskahnya orang Yahudi yang diperingati dengan pemecahan roti tidak beragi, itu sekedar perayaan nasional pembebasan bangsa Israel dari penjajahan Fir'aun. Tiba-tiba maknanya lebih daripada itu. Bukan sekedar Israel yang dijajah atau diperbudak Fir'aun, tapi seluruh anak-anak Adam yang diperbudak oleh embahnya Fir'aun, yaitu iblis. Bukan sekedar penjajahan fisik, perbudakan fisik di Mesir, tapi perbudakan jasmani, rohani, perbudakan manusia dari dosa. Dan manusia tidak sekedar diancam kematian jasmani, tapi kematian rohani, terhilang dari kemuliaan Allah. Dan darah yang dicipratkan di rumah-rumah orang Israel digenapi tidak sekedar darah domba, tetapi darahnya domba Allah yang suci, mulia sekali untuk selama-lamanya. Amin. Inilah dirus penyelidikan yang lebih dalam. Ternyata Allah menghendaki lain. Maka tatkala Hosea mengatakan, dari Mesir kupanggil anakku, itu dulu memanggili orang-orang Israel supaya mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Ternyata maknanya lebih daripada itu. Yesus pada usia bayi, pada usia kecilnya, dibawa oleh ibunya Maria dan Yusuf si tukang kayu, Yusuf An-Najjar yang menjadi pengasuh Yesus, ke Mesir.
Sampai hari ini gereja di Mesir memperingati kunjungan keluarga kudus ke Mesir. Sampai hari ini. Dan kunjungan itu menjadi sangat meriah karena orang-orang Muslim ikut merayakannya. Sampai hari ini. Makna bahwa dari Mesir ku panggil anakku ternyata lebih daripada sekedar dipanggilnya orang-orang Yahudi menuju ke tanah perjanjian, tetapi juga penggenapan sang juru selamat ketika menghindari pembunuhan Herodes, dan dengan demikian genaplah seperti yang dikatakan kitab suci, dari Mesir ku panggil anakku. Maka Yesus kembali dari Mesir dan tinggal di kotanya Nazaret, sampai disebut Yesus dari Nazaret, sampai orang-orang yang mengikut dia disebut orang-orang Nasrani karena pengikut Yesus orang Nazaret. Jadi satu peristiwa sejarah bisa berulang dengan peristiwa yang hampir sama tapi lebih dalam dan lebih paripurna dari peristiwa semula.